Shalom, senang sekali hari ini saya berada di tempat ini. Saya akan bicara soal great decision in our life. Bagaimana kita perlu melakukan decision. Setiap hari kita memutuskan sesuatu. Tadi pagi saya bicara soal readiness decision. Kebaktian yang kedua, saya akan bicara soal commitment decision. Dan nanti kebaktian ketiga, saya akan bicara soal identity decision. Semua saya ambil dari 3 perumpamaan dari Matius pasal yang ke-25. Mari kita melihat yang poin yang kedua dari perumpamaan yang sangat terkenal ini. Perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 14. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Tadi pagi dalam kebaktian pertama, Matius 25 ayat 1, sebab hal kerajaan surga seumpama 10 gadis. Hari ini yang kebaktian kedua kita merenungkan kalimat ini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan. Ada 2 kerajaan yang harus kita alami dan harus kita jalani di dalam kehidupan ini. 2 kerajaan yang selama kita hidup di dunia sebagai manusia, ada 2 kerajaan besar yang harus kita sikapi di dalam kehidupan ini. Yaitu yang pertama, kerajaan dunia. Dan yang kedua, kerajaan surga. Ini yang kita hidup. Kita hidup di dunia harus kita bisa berkarya di dalam kerajaan dunia. Artinya apa? Di dalam pekerjaan Anda, di dalam keluarga Anda, di dalam apa yang kita lakukan sehari-hari, kita berada di dalam kerajaan dunia. Dan kita harus sukses di dalam kerajaan dunia, tanda petik sukses itu. Kita harus sukses supaya kita hidup. Kalau kita tidak bisa menghidupi kerajaan dunia kita tidak sukses. Karena kita butuh sukses di kerajaan dunia. Uang kita butuh, posisi kita butuh, pekerjaan kita butuh, keluarga, anak. Itu adalah kerajaan dunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita harus menghidupi kerajaan dunia itu. Tapi kerajaan dunia, bagaimana kerajaan dunia itu mudah. Karena kerajaan dunia itu bisa kita lihat, bisa kita amati, dan kita hidupi sehari-hari. Maka di Alkitab tidak banyak diajarkan hal kerajaan dunia. Karena kita tahu. Saya mengajar kerajaan dunia. Baru kemarin kita seminar bagaimana membuat perusahaan itu bagus dengan leadership. Itu ngajarin bagaimana Anda sebagai pemimpin sukses di dalam kerajaan dunia. Saya mengajar kepada mereka. Saya punya banyak UMKM lewat Kingdom Business Community. Shifting Up. Itu 248, 75, 20 UMKM kita bina. Kemis minggu terakhir saya ajarin mereka UMKM bagaimana membangun kerajaannya UMKM itu supaya naik pangkat. Kita ajarin bagaimana caranya berbisnis supaya bisa naik pangkat. Saya mengajarkan mereka startup yang baru. Saya ajarkan mereka, hey startup, gimana caranya kamu bisa naik kerajaan dunia. Karena saya di marketplace, saya bukan pendeta, saya di marketplace, I know how to make itu perusahaan ke sana. Saya muncul dari paling bawah, saya berkarya dari paling bawah. Di strata, di Astra. Sampai akhirnya 38, 41 tahun. Akhirnya saya menampai tingkat yang orang semua pengen. Direksi Astra Internasional, di mana cuma 9 orang dari 200.000 lebih karyawan. Waktu saya menampakin dari level bawah. Dan bagaimana membangun infrastruktur. Saya memimpin infrastruktur, memimpin logistik, memimpin IT, memimpin Astra Property. Memimpin gini. Saya dipercayakan Tuhan 30 company. Aset yang dipercayakan Tuhan kepada saya 45 triliun. Kalau dilihat dari kerajaan dunia 15.000 karyawan, 30 company.
saya bisa mengatakan, oh sukses. Karena bayang level bawah naik. Dan sampai sekarang saya masih menjadi advisor beberapa company. Untungnya puluhan triliun sekarang di United Tractors misalkan. Baru diumumkan 21 triliun untung. Secara manusia kerajaan dunia itu mudah, tanda petik lebih mudah. Karena bisa kita lihat. Dan kita lihat bisa ditapaki bawah, saya tapak paling bawah, naik. Akhirnya Tuhan percayakan menjadi perusahaan yang besar. Kalau dilihat manusia, orang pasti melihat manusia, melihat apa yang saya capai, orang sukses. Kenapa? Karena dari pangkat, pernah jadi presiden direktur Menara Pribadi, direktur Astra Internasional, kemana-mana naiknya first class, suite. Kalau naik pesawat, nggak ngalami naik ekonomi, dari dulu nggak bisa. Di mana hotel mesti yang suite, yang takut sendirian, kalau kegedean. Padahal standar enak. Secara manusia kelihatan bagus. Sukses. Tapi banyak orang sukses di dalam kerajaan dunia. Tapi tidak sukses di dalam kerajaan surga. Buat apa? Pertanggungjawaban saya sebagai kerajaan dunia pada waktu RUPS bulan April. Kalau saya sukses diangkat lagi. Kalau saya sukses bonusnya gede. Kalau nggak sukses dipelorot. Selesai. Dan waktu saya sampai pensiun, sampai selesai, kelihatannya ini banyak orang bisa mudah. Karena kelihatan, ukurannya jelas, bisa kelihatan. Tapi ada satu lagi di dalam hidup kita. Kita tidak hanya hidup untuk kerajaan dunia. Kita justru hidup yang kerajaan dunia ada batas waktu. Titik tertentu, ada batas waktu. Waktu 0 sampai umur 60 pensiun, kekayaan Anda mungkin begini, tapi ada batas. Setelah selesai pada waktu kita salib, umur berapa nggak tahu nanti kita sudah mati. Apa yang kita capek di dunia nggak ada gunanya lagi. Nggak ada orang pergi ke San Diego Hill bawa segala macam yang dia punya. Cuman 2 kali 1. The end. Semua yang kecapek di kerajaan dunia ini akhirnya end. Selesai. Gak bisa kita bawain lagi. Dan apa yang kita capai di kerajaan dunia ini tidak bisa kita sogok Tuhan. Tuhan, nih saya direktur nih. Tuhan saya pemimpin nih. Tuhan gini, perpuluhan saya besar. Persembahan saya besar. Nih Tuhan. Kalau dunia bisa sogok dengan cara uang. Cara segala macam. Tapi di kerajaan surga, enggak ada artinya itu semua. Bahkan yang sudah melakukan mujizat, melakukan segala macam, Tuhan bilang Matius 7, engkau berkata Tuhan, Tuhan, tapi aku tidak kenal engkau. Bukankah aku mengadakan mujizat demi namamu? Aku tidak kenal engkau. Karena mengadakan mujizat, berkhotbah itu kerajaan yang di sini. Orang bisa nilai. Tapi Tuhan nilai hati saya, khotbah saya hari ini. Mungkin kau melihat khotbahnya, wah bagus. Tadi pagi khotbahnya bagus, Pak Paulus khotbahnya sama lagi. Enggak, saya mau bikin beda 3-3. Padahal yang minta Pak Albert, Pak ini harus dengar Pak. Enggak. Saya beda, saya udah persiapkan. Enggak kelihatan, tapi lihat Tuhan yang melihat di sini. Ini kerajaan dunia, orang kenapa ngejar ini? Karena ini yang kelihatan enak. Semua orang mengejar dan itu harus orang mengejar di kerajaan dunia. Supaya kita bisa hidup. Bagaimana kalau kita kerajaan dunia tidak sukses? Bagaimana kita menunjukkan Kristus sukses? Tapi yang paling bahaya, fokus kepada kerajaan dunia. Sampai lupa, ada satu kerajaan yang harus kita masuki selain kerajaan dunia. Yaitu kerajaan surga. Dan fokus ini, yang pagi ini kita mau bilang, di dunia ini. Bukan hanya kerajaan dunia, tapi kerajaan surga. Sekali lagi katakan, secara manusia, saya dianggap sukses. Kenapa? Udah menampek tingkat tinggi. Tidak banyak orang mencapai hasil yang seperti itu. Tapi titik tertentu, saya paling takut. Kalau di kerajaan dunia, saya titik tinggi. Tapi di kerajaan Allah, kerajaan surga, saya nggak ada apa-apanya. Itu yang paling ngerti. Nah, itu sebabnya hari ini, saya banyak mengajar orang, bagaimana mengajari orang kerajaan dunia. Tapi hari ini kita mau bicara, bahwa di dalam hidup kita,
Ada satu kerajaan yang harus kita menangkan, yang harus kita sikapi. Karena itulah yang akan kerajaan yang surga ini kita akan bicara. Waktu masuk kerajaan surga kita mungkin up and down, down, up and down. Tapi waktu terakhir, waktu salib ini, kerajaan surga cuman ada dua alternatif. Dua alternatif, surga atau neraka. Dan di surga atau neraka ini hurufnya kekekalan. Tidak ada limit. Never ending. Kalau ini ada ending. Kematian ending. Saya nggak bisa kematian. Minta peti saya naik first class, naik pesta. Nggak bisa. Yang menentukan anak dan istri saya. Saya nggak bisa minta apa-apa. Tapi waktu masuk ke kerajaan surga, anak dan istri tidak bisa entertain. Karena hanya engkau dan Tuhan yang bisa tahu. Dan titik tertentu itu kekekalan. Itu sebabnya jangan main-main. Saya nggak mau main-main. Sementara saya memimpin kerajaan dunia. Apakah anak buah saya, apakah customer saya bisa melihat Paulus Bambang membawa kerajaan surga waktu memimpin kerajaan dunia atau tidak? Hanya sekedar money korupsi, cari sana sini untuk mencapai hasil besar, untuk untung besar, bukunya banyak, enggak bayar pajak, bukunya 2, bukunya 3, bukunya 4, pajaknya enggak betul, kelihatan bagus. Dan kau sukses. At the end of the day Tuhan berkata, apa yang kau lakukan? Dan saya juga bisa tipu gereja dengan perpuluhan banyak. Padahal yang saya hasilkan itu barang haram. Saya enggak mau bayar pajak. Tapi kok berani bayar perpuluhan? Untuk apa? Supaya dihormati gereja. Tuhan bilang bayar pajak. Bayarlah kepada kaisar apa yang kaisar punya. Bayarlah kepada Tuhan. Banyak orang gak serius bayar pajak. Kok mau masuk surga? Ini yang kita harus bicara. Dan hari ini kita bicara soal kerajaan surga. Buat saya lebih sulit. Pengalaman saya 41 tahun sekarang. 42 tahun. Memimpin bisnis. Kriterianya, profitnya gampang. Lebih gampang saya capai. Daripada prinsip kerajaan surga yang Tuhan mau terapkan di dalam hidup saya. Itu sebabnya saya lebih takut kalau saya tidak mencapai target kerajaan surga. Dibandingkan kerajaan dunia. Kerajaan dunia paling selesai. Nggak jadi direksi. Paling naik first class turun business class. Dan sekarang saya juga bisa enjoy kok kemana-mana. Luar negeri pakai business class saja nggak perlu first class. Saya bisa enjoy. Bahkan saya pakai ekonomi juga oke dalam negeri. Tapi titik tertentu kalau saya tidak sukses di dalam kerajaan surga. Kekekalan kita akan teriak. Kekekalan kita tidak akan pernah bisa kembali lagi. Itu sebabnya hari ini kebaktian kedua kita ngomong kerajaan surga ini. Hal kerajaan surga itu apa? Sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Lihat, hal kerajaan surga itu sama seorang yang pergi ke luar negeri dan mempercayakan hartanya. Hartanya yang di mana? Hartanya supaya waktu kita ada di dalam kerajaan dunia, kita dipercaya Tuhan sesuatu yang kerajaan dunia supaya memikirkan kekekalan. Waktu saya menghasilkan sesuatu di bisnis, ada unsur kekekalan. Ini yang tidak diajarkan agama lain. Agama lain bilang business is business, religion is religion. Di kekristenan, you cannot do that. You cannot spare it between itu. Selama dipercayakan ini, apakah waktu saya memimpin kerajaan dunia, saya bisa memakai prinsip-prinsip kerajaan Allah sehingga semua orang tahu. Ini kepercayaan. Kerajaan aku sebagai seorang tuan yang pergi keluar negeri dan memanggil hamba, mempercayakan hartanya kepada mereka. Kita dipercaya oleh Tuhan itu yang punya kerajaan surga akan harta yang dipercayakan kepada kita. Dan itu yang kadang-kadang atau bahkan sering
tidak disadari. Saya bersyukur kebaktian kedua ini. Kenapa Anda datang ke kebaktian? Karena Anda sadar bahwa kita tidak hanya harus sukses di kerajaan dunia. Anda mau datang kebaktian ini karena sadar mau ikut kebaktian, ikut sel group, ikut apapun, jadi usher, jadi koletan, jadi pengurus. Kenapa kau mau capek-capek? Kenapa saya mau capek-capek? Senin sampai Jumat sudah sibuk. Senin sampai Jumat ngurusin bisnis sudah sibuk. Kenapa Sabtu Minggu saya masih mau melayani? Saya dari guru sekolah minggu, SD kelas 5 sampai SMP kelas 2. Saya belajar melayani dengan setia. Dari gereja, dari konduktor. Saya ngajarin kor. Di sini gereja tradisional ada kor. Saya memimpin kor. Setiap Sabtu saya ajarin mereka mimpin kor. Kenapa saya lakukan? Dan minggu masih keliling untuk pelayanan. Apa saya butuh PK? No. Kalau orang ngundang saya sejam mahal sekali. Kalau saya mikir PK, what is? Tapi kenapa saya melakukan? Karena saya tahu. Saya tidak dinilai oleh Tuhan akan kesuksesan di kerajaan dunia. Tapi Tuhan menilai saya. Bagaimana harta yang dipercayakan Tuhan di kerajaan dunia ini saya pertanggungjawabkan supaya ada di dalam kekekalan itu. Waktu-waktu, hari ini juga istri, cucu saya pergi ke gereja yang lain. Saya ke sini, nanti saya bilang, Opa pulang. Cucu saya bilang, tadi pagi sebelum berangkat, Opa cerita dulu sebelum berangkat. Pagi-pagi dia udah bangun. Pulang nanti Opa berangkat ya. Pulang segini. Nanti malam Opa anterin kamu pulang. Pulang, Opa mau cerita. Saya juga pengen kalau bisa ya, udah Senin Jumat cukup kok. Uang saya cukup, sumbang aja gereja. Tapi Tuhan bilang, nanti uangmu masuk surga loh. Tapi engkau gak mau melayani. Karena pelayanan di sini, saya paling terharu dengan usher kolektan, dengan orang yang begini. Tahu bahwa Sabtu Minggu kita melayani. Karena kita tahu ada kerajaan yang harus kita menangkan. Yaitu kerajaan surga. Jadi engkau hadir di sini, Tuhan count. Engkau mikirin kerajaan surga lebih dulu. Mungkin ada yang dagang minggu, keluar dulu, tutup, mau ke sini. Engkau mikirin kerajaan surga. Dan ini yang Tuhan bilang, kerajaan surga ya harta. Kita lihat yang seorang ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Dan seorang yang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu dia berangkat. Ini prinsip kerajaan surga. Bagaimana yang seumpama kerajaan surga ini. Tuhan bilang, tuannya akan bilang, aku akan pergi ke luar negeri. Dan dia memanggil hamba-hambanya. Mempercayakan hartanya. Kerajaan surga memberikan harta. Dia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Ini prinsip kerajaan surga. Kerajaan surga sama seperti seorang tuan yang mempercayakan. Dipercayakan kepada hamba-hambanya. Supaya hambanya bisa berkarya di dalam kerajaan dunia. Yang akhirnya apa yang kita capai di dalam kerajaan surga. Kerajaan dunia bisa dipertanggungjawabkan di dalam kerajaan surga. Kalau pendeta, key performance indicatornya jumlah jemaat yang megachurch masuk surga. Kalau pendeta, KPI-nya adalah mengadakan mujizat, orang-orang yang hebat itu masuk. Yang di Nigeria itu betul. Begitu mati, mereka tahu ternyata dia pelecehan seksual demikian banyak. Tuhan, pendeta itu yang baru mati 2021, pelecehan seksual, kok bisa mengadakan mujizat lebih banyak? Kok luar biasa? Itu kasih Tuhan kadang-kadang gak ngerti ya. Tapi ukurannya bukan itu. Ini bagaimana kita pertanggungjawabkan apa yang kita ada di dunia ini ke dalam kerajaan surga. Makanya khotbah saya ini, saya tidak pengen diundang lagi. Ukuran saya bukan diundang oleh Pak Albert. Karena dia tadi bilang, Pak tahun depan 3 kali. No, maksimum 2 kali. Ini aja saya keliru kok Anda 2 kali. Mau jatah sekali. Kalau saya pikiran kayak gitu, saya akan khotbah menyenangkan Pak Albert supaya diundang lagi. Karena saya butuh PK. Tapi saya bilang, no. Hari ini saya bertanggungjawabkan khotbah ini sama Tuhan. Karena menyenangkan Tuhan itu lebih penting.
dari menyenangkan itu. Itu sebabnya ada kaitan loh. Ini ke sini. Lihat, tapi caranya bagaimana? Menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Dikasih harta ini gak sembarangan. Harta yang dipercayakan kepada kita gak sembarangan. Menurut kesanggupannya. Apa itu kesanggupan? Kesanggupan, ability itu ada dua. Kita bicara kapasitas, capacity. Ya, kesanggupan atau ability itu ada dua dunia ini. Yaitu your kapasitas, your talenta. Ini yang God's given. Ini adalah yang ada orang bilang sesuatu yang luar biasa. Nanti saya akan masuk. Dan yang kedua adalah ability, itu talenta yang bisa dirubah jadi kinerja. Kalau enggak ya percuma. Orang yang kapasitasnya tinggi, ya, kalau kita kapasitasnya tinggi, ini high, medium, low. Kalau kita bicara kinerjanya low, medium, high. Orang yang kapasitasnya tinggi, menghasilkan kinerja tinggi, ini yang kita sebut star. Hebat. Orang yang kapasitasnya medium, menghasilkan medium, kita ini bicara seorang yang carrier hebat. Tapi orang yang kapasitas low, menghasilkan low, ini menghasilkan bahasa manajemen dibilang deadwood. Dan Tuhan menilai kesanggupan itu artinya kemampuan mengubah kapasitas menjadi kinerja. Dan lihat, jadi bukan seringkali saya dengar bilang gini, orang bilang, ya Pak Paulus gini, karena saya cuma dikasih Tuhan 1 talenta, 2 talenta, ya memang Tuhan kasih bakat saya ya emang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. How can you expect? Itu nggak ada di Alkitab. Jadi jangan bilang ya, saya cuma 5 talenta, yang lain 3 talenta. Nggak ada di Alkitab itu. Talenta itu dengan kaitan kapasitas. No, nggak ada di Alkitab. Karena di Alkitab tidak bicara 5, 2, 1 itu your talent. 5, 2, 1 itu harta yang dipercayakan. Berdasarkan talenta yang kau sudah ada. Jadi jangan bilang ya, wah anak saya 5 talenta makanya banyak anak saya. No, itu bukan talenta ini. Itu harta yang dipercayakan. 5, 2, 1 adalah harta yang Tuhan berikan. Dasarnya apa? Ability, kesanggupan. Yaitu talenta atau kapasitas dan kinerja. Ini yang terjadi. Ini yang saya mau bicara. Kesanggupan manusia menurut teori, ilmu. Ada yang disebut dengan intellectual ability. IQ-nya Pak. Tapi kata dunia ini cuma 20%. Pak, talenta saya ya IQ-nya kok IQ-nya jongkok Pak. Nggak pinter-pinter, saya nggak pinter amat kok. Itu cuma 20% untuk masuk kepada kinerja tinggi. Jadi kalau bilang, wah saya matematika susah, di sekolah saya dulu tidak jadi banyak. Itu cuma 20%. Nggak usah takut. Tapi yang 80% katanya namanya adalah EQ. Emotional. Ini 80%. Bagaimana kita melakukan EQ yang baik? Itu kata dunia. Kalau kita sukses di sini, kinerjanya cuman 100% manusia. Ini teori dunia. Teori dunia adalah IQ, EQ, atau EQ. Itu menyebabkan superhuman. Tapi Tuhan membedakan anak-anaknya berbeda dengan anak dunia. Tuhan bilang, Tuhan akan berikan kepada kita roh. Greater is he that is in me than he that is in the world. 1 Yohanes 4:4. Lebih besar loh roh yang ada di dalamku lebih. Dan Yohanes 14:12. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan segala yang aku lakukan. Bahkan lebih. Jadi dibuat anak-anak Tuhan untuk sukses di dalam dunia dengan prinsip kerajaan Allah. Kalau engkau mau sukses di dunia dengan prinsip dunia cuman mencapai 100%, menjadi human, great human 100%. Tapi kalau engkau percaya sama Tuhan, lihat, greater is he, lebih besar roh Tuhan yang ada di dalam kita daripada Tuhan.
dan engkau melakukan, siapa yang percaya kepada Tuhan, engkau akan melakukan dan saya melakukan seperti yang Yesus lakukan. Bahkan dari Tuhan bilang, kerajaan surga jangan pakai dengan apa yang human lakukan. Tapi kita punya yang berikutnya, yang kita sebut, we are not just human being. Ada yang lain, spiritual inilah yang Tuhan bilang, ada Roh Kudus. Waktu Tuhan bilang, greater is He, Roh Kudus ini yang menyebabkan kita bisa melakukan yang dunia tidak bisa lakukan. Kenapa? Ada kekuatan di luar your IQ, your EQ, SQ ini. Iman sebesar biji sawi aja bisa pindah gunung. Saya memimpin United Tractors dulu. Saya pindah gunung itu biasa. Ngangkut gunung, ngambil batu baranya, itu biasa. Waktu saya jadi wapres Dirut, saya keliling Kalimantan, coba difoto dulu bukit ini. Nanti 3-4 bulan bukitnya udah hilang, udah jadi lobangan kenapa? Tapi kalau kita bicara gunung persoalan, gunung problem, gunung yang sedang kita hadapi di kerajaan dunia, orang dunia akan sangat kesulitan karena kapasitas maksimum 100%, menggunakan IQ 100%. Tapi kita bisa memasukin kerajaan dunia dengan prinsip kerajaan Allah karena ada Holy Spirit yang membawa kita, yang bisa kita berkarya lebih, sehingga kita berkata, oh, sesuatu yang different, sesuatu yang berbeda. Itu sebabnya waktu Rasul Petrus dan Yohanes, dia orang biasa, bukan orang biasa dalam arti biasa, dia orang kaya karena punya perahu. Tapi tidak tertentu, kapasitasnya terbatas. Sampai orang bilang, orang bodoh kok. 1 Kisah Rasul 4:4, orang Farisi bilang, dia kan orang gak terpelajar. Kok bisa seperti ini, mengejutkan orang Farisi. Dia kan tidak orang terpelajar. Kenapa bisa melakukan seperti ini? Karena orang Farisi hanya mikir ini. Tapi waktu Petrus punya ability yang spiritual, ability-nya ditarik, ini dunia, ini IQ, ini EQ, dan inilah yang kita bilang SQ. Waktu dia datang dengan sesuatu, ada orang yang lumpuh, 40 tahun lumpuh di bait Allah. Yesus umurnya 33, dia umurnya 40. Mestinya ada chance dong orang ini ketemu Yesus. Saya ulangi lagi, orang ini umurnya 40. Yesus 33. Waktu dia tiap hari ada di pintu gerbang. Minta. Ada chance dong waktu Yesus masuk dia minta. Kok gak terjadi mujizat? Kenapa? Tapi waktu Petrus datang. Petrus sudah lihat orang ini. Bukan pada waktu kaget. Wih, kok ada orang ya? Orang itu sudah di situ bertahun-tahun. Petrus juga sudah pergi sama Yesus di situ bertahun-tahun. Kalau Yesus gak ngasih kode, dia cuma di belakang. Tapi setelah Yesus naik ke surga, ada Roh Kudus. Waktu orang ini datang kepada Yesus, pada Petrus dan Yohanes, minta. Dia tidak mengandalkan kemampuan, kesanggupan yang ini. Dia bawa yang ini. Tidak hanya yang ini. Tadi dia bawa yang sini. Minta. Dan dia berkata, Mas perak aku gak punya. Tapi apa yang aku punya? Dalam nama Yesus, orang Nazaret, berjalanlah. Dia berjalan. Kerajaan dunia diintervensi dengan kerajaan surga. Lumpuh disembuhkan obat-obatan. Lumpuh dari dasarnya tidak bisa disembuhkan pada waktu itu. Tapi kalau ada kerajaan surga melalui kita, intervensi ke kerajaan dunia, alam ditundukkan, bangkit. Bahkan waktu Petrus jalan, bayang-bayangnya. Ini yang kita mengucapkan syukur. Engkau hidup di dunia tidak hanya kuat sendiri. Jemaat kebaktian yang kedua, engkau punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain di luar sana.
yaitu janji Roh Kudus ada. Dan engkau bisa berkata, ini satu ayat yang salah satu ayat yang paling suka. 1 Yohanes 4 ayat 4 dan Yohanes 14:12. Greater is he that is in me. Kalau hidupmu berat di dalam kerajaan dunia ini, ekonomimu berat, karirnya berat. Pertanyaan saya, apakah engkau hanya mengandalkan kerajaan dunia saja, your ability? Kalau engkau mengandalkan kerajaan surga, your ability, maka berubah. Karena ada suatu intervensi yang luar biasa yang akan membuat engkau naik dari sekedar medium menjadi high. Yaitu apa? Firman Tuhan mengatakan, orang yang percaya kepadaku akan melakukan yang lebih besar. Tapi banyak orang gak mau. Banyak orang di luar sana gak percaya hal-hal seperti ini. Makanya sekalian gak bisa. Karena kalau kamu berhenti cuma 100%, pergi di sini. Ada hal yang kau tidak tahu. Tapi spiritual, iman ini sebesar biji sawi bisa merubah gunung. Gunung mana? Gunung yang kelihatan. Gunung mana? Gunung persoalan yang kita lihat. Waktu saya ditunjuk menjadi direksi di PT United Tractors. Baru ditunjuk. Saya belum tahu produknya apa. Kami jualan truk yang bannya 2 meter. Bannya 3 meter, 150 ton, 100 ton. Hari itu kita mau jualan truk yang 100 ton. Bannya gede, belum tahu saya. Kemudian tim saya yang di Sangatta, orang asing, orang Australia, Master of Science dari University of New South Wales. Master, S2. Dia berkata, Pak saya mau jualan alat ini. Sudah lama 2 tahun saya jualan alat ini 6 unit yang truk besar dan gak sukses. Bapak bisa bantu saya gak? Saya gak ngerti ilmunya, saya gak ngerti. Boleh deh, ajak mereka. Saya mau ketemu sama dia. Kebetulan orang Kanada, orang asing. Saya mau ketemu sama dia. Saya gak ngerti apa yang saya jual, tapi saya akan membantu. Dia bilang 15 menit. Wah dia lagi sibuk Pak. Kalau 15 menit courtesy boleh lah. Kenapa 15 menit? Karena mesti pakai bahasa Inggris. Coba kalau bahasa Jawa. Kalau mboten mangertos ingang dados pangarepanipun. 2 jam saya oke. Tapi kalau bahasa Inggris wong saya bilang I love you aja fales. Saya bisa bahasa Inggris lancar. Tapi dia ngerti atau enggak. Itu masalahnya. Saya bisa bahasa Inggris lancar. Tapi dia ngerti enggak? Tapi waktu itu 15 menit ya. Singkat cerita, cut long story short. Saya sampai ke sana. Waktu sampai sana tanpa di ruangan kerja dia, pintunya. Saya berdoa. Saya berhenti, saya berdoa. Saya berkata, saya nggak ngerti. Mesti jualan bagaimana? Saya nggak ngerti. Saya punya intellectual ability. Saya punya IQ, makanya jadi direktur. Tapi saya jualan tertentu yang orang pinter aja, master aja pengalaman 2 tahun nggak bisa. Ini nggak bisa. Saya datang tanpa sadar saya berdoa. Saya berdoa, diam-diam sebelum ruangan dibuka. Akhirnya ruangan dibuka. Dan kita ketok, kita berdua datang. Kita ngobrol, singkat cerita dari 15 menit jadi 45 menit. Kita cerita panjang lebar, hehehe. Saya nggak tahu Inggris saya bisa luar biasa, dia orang Kanada ngerti Inggris saya. Dan akhirnya terakhir close. Pak Paulus deal. Kita bisa deal. Sekian, deal. Begitu deal, keluar, bule saya ini orang Australia bilang, saya tuh gak ngerti kamu ngomong apa loh. Tapi kok jualan, saya sudah ngomong bahasa Inggris bagus, kok gak jualan 2 tahun. Saya tuh tadi gak ngerti kamu tuh jualan, wong kamu gak jualan alat kok. Kamu cerita mengenai service, kamu cerita mengenai how we can approach this dengan sesuatu yang dasar. Kita cerita panjang lebar dan terakhirnya, I will build United Tractors. Nanti gini. Service, saya mau concern di service gini. Enggak jualan. Sekarang saya mau sell. Do you want to buy my product atau enggak? Yes. Dia bilang, oke. Terus saya bilang sama dia, begitu close, Bill, di dalam ini. Orang kalau mau sukses di dalam kerajaan dunia, banyak mikirin knowledge. Engkau punya knowledge. Tapi saya mau lebih dari itu.
kenapa saya berdoa? Waktu itu kamu lihat, ya saya lihat kenapa kamu berdoa. Karena saya tidak mau ngandelin knowledge. Saya ngandelin ni. Karena bahasa Inggrisnya modal dengkul lu pi. Yo ni toh. Knowledge and ni. Karena saya nggak ngerti knowledge, saya pakai modal dengkul. Nih berdoa. Dia kaget. Baru kali ini business talking about prayer. That prayer changes things. 2 tahun. Hanya 15 menit, 20 menit. Kenapa? Bukan my ability. Bill. Not my ability at all. Ada intervention dari kerajaan surga through me sehingga bisa beli. Sehingga waktu dia bilang, oke. Dia gak bisa bilang, wah prayer. Bukti kok. Makanya dia prayer. Akhirnya waktu dia menikah, dia minta saya yang mendoakan. Menikah dengan orang Nganjuk. Dia orang Adelaide. Black and white. Dan dia percaya, Pak Paulus kamu yang mendoakan. Loh kenapa? Istrinya bilang, Pak Paulus you yang mendoakan pernikahan kami. Why? Karena dia bisa see that prayer changes things. Makanya kita bilang kerajaan ini saling berhubungan. Makanya Tuhan berkata, diberikan 5 talenta, seorang lagi 2 dan 1 menurut kesanggupan. Apa artinya? Tuhan berikan kepada kita berdasarkan kesanggupan dan kinerja kita ini. Tuhan percayakan hartanya 5, 2, 1. Saya mau tutup dengan ini. Yang dipercayakan 5 itu kalau orang bisnis, saya orang bisnis itu gampang. Karena dia pasti punya kapasitas dan kinerja tinggi. Karena saya udah tahu, saya kalau ngasih 5 harta saya, 5 talenta itu mudah. Karena saya yakin dia bisa. Karena kenapa kok harta saya 8? Saya kasih 5 ke orang ini. Saya tahu track recordnya. Makanya track record kita sangat penting sama Tuhan. Kenapa 2? Saya di sini loh. Ini track recordnya. Ngasih 5 talenta itu saya gampang. Karena saya udah ngerti, saya percaya 5 talenta sama orang yang hebat. Saya percaya dia bisa. Tapi yang 2 itu 50-50 yang 2 ini. Saya yakin enggak dia oke lah performanya, kesanggupannya, saya kasih 2. Jadi buat kita di sini dikasih hartanya Tuhan, bukan talenta ya. Anda dikasih kepercayaan Tuhan, ada yang 5, kok bisa punya banyak, perusahaan besar, ada yang 2, perusahaan kecil. Itu menurut kesanggupan kita masing-masing. Tapi saya mau tutup dengan ini, justru. Ini loh yang 1. Yang 1 itu sebetulnya kalau saya sebagai pemimpin perusahaan, saya deg-degan loh ngasih ke yang 1. Karena gak jelas kesanggupannya. Kinerjanya gak jelas. Waktu saya kasih ke yang 1, saya tidak bisa ngasih iman. 5 iman. Kenapa? Karena saya yakin 5 menghasilkan bagus. 2 saya pakai pengharapan. Saya harapkan 2 ini bisa menghasilkan iman pengharapan. Itu dunia lakukan. Tapi waktu Tuhan yang ngasih yang 1. Dasarnya bukan iman, dasarnya bukan pengharapan, tapi dasarnya cuma kasih. Ini bicara soal iman, karena yakin nih sukses. Ini bicara soal hope, faith, hope. Dan yang 1 itu dasarnya love. Saya gak jelas, kamu sanggup atau tidak, saya gak jelas. Tapi saya percayakan harta ini, dasarnya kasih. Karena saya tahu persis, engkau kalau dikasih kepercayaan ini, saya harapkan sebetulnya engkau gak layak. Sebetulnya engkau meragukan, saya meragukan. Tapi saya kasih yang 1. Karena saya tahu persis dasarnya kasih. Berapa banyak kita yang sedang dikasih nomor 1 Tuhan. Mungkin cuma sedikit. Tapi sadar bahwa Tuhan ngasih kepercayaan kita itu besar. Dan apa yang dipercayakan Tuhan sama kita di kerajaan dunia ini harus kita kembalikan. Kita bertanggung jawabkan kepada Tuhan.
Dan kalau bisa dikembalikan kepada Tuhan, Tuhan akan bilang, sabaslah hambaku yang baik. Jadi jangan pernah komplain. Kok Tuhan percayain saya cuma hal kecil ya. Dari yang kecil, itu dasarnya kasih. Kalau engkau dasarnya kasih, engkau tidak akan pernah kecewa. Karena Tuhan lakukan. Yang pertama, ada 2 kesimpulan besar. Nomor 1, you are not alone. Jangan hanya trust your human being capacity. Karena kita punya spiritual capacity. Roh Kudus itu, greater is He that is in me than he that is in the world. Pulang dengan keyakinan, Tuhan terima kasih. Aku punya Roh Kudus yang melebihi kapasitas saya sebagai manusia. Dan yang kedua, kalau engkau sadar itu, apapun yang Tuhan percayakan kepadamu. Melayani Tuhan sebagai apapun Tuhan percayakan kepada saya hari-hari ini di dalam perusahaan. Saya tahu persis, ini dasarnya. Jangan kadang-kadang pakai iman. Jangan kadang-kadang pakai harapan. Kadang-kadang kita merasa ini karena Tuhan kasih sama saya. Saya kadang-kadang gak layak. Saya merasa gak layak kok saya jadi direktur Astra ya. Kok bisa saya jadi direktur Astra? Saya orang gak punya. Masuk perguruan tinggi aja gak mungkin waktu itu. Saya tidak mungkin masuk perguruan tinggi. Saya SMA dan SMA harus kerja. Tapi Tuhan bisa angkat menjadi direktur. Bisa masuk karena dasarnya kasih. Kalau engkau pegang ini dalam hidupmu, jangan komplain, tapi imani bahwa yang kau lakukan besar buat kerajaan surga. Dan tidak akan pernah dikecewakan orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kau akan naik lebih tinggi. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah Engkau berkata-kata kepada kami. Begitu besar kasih-Mu kepada kami, melayakkan kami untuk mendapatkan harta yang Kau percayakan. Sekarang Tuhan, biarlah kami mempertanggungjawabkan dengan baik, agar semua orang bisa melihat karya Kristus melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.